Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang akidah akhlak, khususnya untuk Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita kali ini, sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah permudah dan juga Allah memberikan pemahaman yang terbaik untuk kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku rezeki serta kefahaman yang baik. Amin. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Berikut kita masuk pembahasan tentang adab bertamu dalam Islam. Dalam Islam ya, kita memiliki adab baik ketika kita bertamu maupun kita sebagai tuan rumah. Apa-apa saja ya adab kita ketika kita bertamu. Yang pertama ialah kita mengucapkan salam. Ya, ucapan salam itu merupakan doa kita kepada tuan rumah, ucapan Assalamualaikum. Bahkan di Al-Quran ya, di surat An-Nur ayat 27 dinyatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Bahkan suatu ketika pernah ya, ada seorang sahabat mengantarkan makanan ya, menemui Rasulullah SAW, yaitu sahabat yang bernama Khaldan bin Hambal. Ya, dia mengantarkan makanan ya tanpa mengucapkan salam dan juga tidak meminta izin kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyuruhnya keluar kembali dan mengucapkan salam. Maka dia mengucapkan Assalamualaikum, apakah aku boleh masuk? Nah, ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa ketika kita bertamu kita harus mengucapkan salam. Adab yang kedua yaitu meminta izin masuk. Ya, seperti yang kita ketahui ya, di surat An-Nur ayat 27 ini ialah, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam. Jadi ketika kita mengucapkan salam Assalamualaikum, lalu kita lanjutkan dengan meminta izin. Bolehkah saya masuk? Ya, itu adalah merupakan adab dalam bertamu. Lalu adab yang ketiga yaitu membelakangi pintu. Nah, ketika kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam untuk bertamu, hendaklah kita membelakangi pintu. Tidak dibenarkan menghadap ke rumah melalui pintu yang terbuka atau bahkan mengintip di balik jendela. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Dawud, ya, seseorang berdiri di depan pintu Rasulullah sambil menghadap ke dalam rumah. Ia bermaksud minta izin. Kemudian Rasulullah berkata, seharusnya kamu begini atau begitu. Sesungguhnya disunahkan meminta izin hanyalah untuk menjaga pandangan. Nah, maka membelakangi pintu itu merupakan cara kita menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang keempat yaitu bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Kewajiban menerima tamu selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka berdasarkan hadis tersebut ya, ketika kita bertamu dan menginap di tempat saudara ya, ataupun di tempat teman, maka kita tidak boleh lebih dari 3 hari. Maka kalau 3 hari itu ya, ketika kita sebagai tuan rumah kita harus memuliakan tamu kita. Lebih dari itu, maka itu adalah sedekah tuan rumah kepada tamunya. Nah, itulah ajaran Islam tentang adab dalam bertamu.
Selanjutnya adab yang kelima yaitu kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk. Nah, jika kalian ingin bertamu ya carilah waktu yang tepat. Karena bila waktunya tidak tepat gitu ya, dan juga tuan rumah tidak mengizinkan untuk kita bertamu, maka ya kita harus segera pulang. Tidak boleh kita tetap di sana dan memaksakan diri. Ya, sesuai dengan surat An-Nur ayat 28, jika kamu tidak menemui seseorang di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi seperti itu ya. Jika kita tidak diizinkan, maka kita harus kembali pulang. Itu adab yang kelima. Selanjutnya adab yang keenam yaitu tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nah, bila kalian telah diizinkan masuk ke dalam rumah untuk bertamu, maka duduklah di tempat duduk yang sudah disediakan dan jagalah pandangan kita dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jadi jangan biarkan pandangan kita mengikuti rasa penasaran yang serba ingin tahu dengan menyelidiki hal-hal yang ada di sekitarnya. Inilah alasan mengapa disyariatkan minta izin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya diisyaratkan minta izin tidak lain untuk menjaga pandangan. Selanjutnya yaitu menerapkan adab dalam bertamu dan menerima tamu. Yang pertama ialah berpakaian dengan layak. Nah, ketika kita menerima tamu maupun kita yang bertamu, maka pakaian kita pun juga harus diperhatikan. Ya, harus rapi, bersih gitu ya. Karena memang Islam mengajarkan hal tersebut. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap yang baik. Ya, sikap yang baik terhadap tamu bisa diekspresikan dengan wajah ceria dan bermuka manis. Jadi tidak boleh wajahnya itu kesel atau cemberut ya. Dan yang ketiga yaitu menjamu tanpa memaksakan diri. Nah, jadi menjamu dengan apa yang dimiliki. Tidak perlu kita harus memaksakan diri, harus berhutang dan lain-lainnya. Ya. Dan berikanlah yang terbaik untuk tamu kita. Dan yang keempat yaitu mengantarkan hingga pintu rumah. Ya, ketika tamu kita sudah ingin pamit, kita hantarkan sampai pintu rumah kita. Lalu yang kelima yaitu orang yang bertamu hendaknya meminta izin dahulu. Seperti yang tadi sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya tentang ayat Al-Quran ya, surat An-Nur ayat 27, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Dan yang terakhir yaitu dianjurkan membawa hadiah. Seorang muslim yang hendak bertamu dianjurkan untuk membawa oleh-oleh atau hadiah. Karena dengan hadiah itu akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.